Duduk sendirian, saya merenungkan keyakinan akan suatu hal. Setelah mencapai titik terendah, saya mendapati diri saya berada di salah satu momen penting yang menentukan. Pada saat itulah, saya bertemu dengan individu-individu yang kata-katanya tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga kenyamanan yang mendalam. Pelajaran hidup yang dibagikan selama masa percobaan ini dapat menjadi apa yang Anda perlukan. Mendengarkan dengan saksama dalam kehidupan saat ini seringkali membawa kita ke persimpangan jalan, di mana tampaknya ada pihak lain yang menentang atau mendukung kita. Namun realitanya adalah setiap orang bertindak berdasarkan penilaian mereka masing-masing. Pandangan Anda terhadap apa yang akan datang selalu memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, meskipun terkadang kita melepaskan hal-hal terbaik. Tindakan tersebut mengisyaratkan untuk pergi begitu saja, meninggalkan tempat yang dapat menyakiti orang lain dan membiarkan hal itu terjadi. Hubungan akan terus berlanjut. Dalam konteks ini, momen kesepian dan kesulitan adalah saat di mana Anda menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya. Sahabat sejati, Anda lebih kuat daripada yang Anda kira telah Anda atasi setiap hari. Meskipun perjalanan ini terasa berat, Anda masih belum terkalahkan. Tidak ada individu yang akan merawat Anda lebih baik daripada diri Anda sendiri. Ketika Anda menghadapi ketakutan Anda menyadari bahwa tidak ada hal yang sesulit yang terlihat. Kesulitan besar sekalipun dapat menghasilkan lebih banyak keajaiban yang tak terduga jika Anda memiliki keyakinan. Saat ini, Anda sudah setengah jalan. Untuk mencapai hal ini, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang Anda kenal memiliki niat terbaik untuk Anda. Hari-hari ketika Anda paling enggan untuk bertindak adalah saat di mana Anda paling membutuhkan dorongan untuk bergerak. Menyadari diri Anda adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda lakukan. Anda memiliki kendali atas perasaan Anda sendiri. Usaha untuk mengubah orang lain seringkali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Hal-hal tersebut seringkali merupakan persiapan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ini digunakan untuk melengkapi individu biasa dengan tujuan luar biasa. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Terkadang, hanya ketika kita membiarkan diri kita terbawa oleh angin perubahan, kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Jangan pernah mengkompromikan arah pertumbuhan pribadi Anda demi orang lain. Ingatlah, rasa sakit itu tak terhindarkan, tetapi penderitaan adalah pilihan. Anda lebih berani dari itu. Apa yang Anda akui lebih kuat daripada apa yang Anda tampak. Anda terlihat lebih cerdas daripada yang sebenarnya. Anda percaya bahwa kepercayaan diri adalah kunci. Anda telah melewati berbagai tantangan, dan Anda akan mampu mengatasi semua yang akan datang. Kita tidak sepenuhnya mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Kekuatan untuk menjadi kuat menjadikannya satu-satunya pilihan kita. Perubahan bukanlah ancaman, melainkan sebuah kesempatan untuk menjalani hidup secara utuh. Akhirnya, kita dapat memilih untuk membentuk diri kita sendiri, dalam kesengsaraan, atau dengan memperkuat diri kita. Usaha yang dibutuhkan adalah dalam jumlah yang sama. Nomor 1. Pentingnya kepercayaan diri dan mendukung pertumbuhan pribadi. Salah satu aspek fundamental dari stoikisme adalah pengembangan otonomi dan pertumbuhan pribadi. Pendekatan ini menekankan kemampuan untuk mempercayai diri sendiri dan mendukung pertumbuhan internal yang berkelanjutan. Untuk memulai, penting untuk memahami bahwa manusia cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Ini bukanlah pandangan sinis mengenai sifat manusia, melainkan pengakuan realistis yang dapat membebaskan kita dari banyak harapan dan kekecewaan yang tidak perlu yang berkaitan dengan perilaku orang lain. Dengan menerima bahwa setiap individu mencari keuntungan mereka sendiri, kita dapat belajar untuk berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif dan tanpa kekecewaan. Pemahaman ini menyoroti pentingnya menghadapi ketakutan kita. Ketakutan seringkali menjadi penghalang yang menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh. Dengan menghadapi ketakutan, kita menyadari bahwa banyak tantangan yang tampak menakutkan sebenarnya dapat dikelola. Hal ini tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi situasi sulit baru, sekaligus mengembangkan ketahanan kita. Pertumbuhan pribadi merupakan perjalanan yang seringkali memerlukan keputusan sulit,
seperti melepaskan hubungan yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan kita. Proses melepaskan ini seharusnya tidak dipandang sebagai tindakan egois, melainkan sebagai kebutuhan untuk pelestarian diri dan peningkatan diri. Dengan fokus pada peningkatan diri, kita dapat mengembangkan versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Prinsip-prinsip ini tidak mudah untuk diterapkan dan memerlukan komitmen yang berkelanjutan terhadap pemeriksaan diri dan perbaikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus terus-menerus berupaya untuk mengembangkan diri, memanfaatkan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Otonomi diperkuat melalui proses ini, menjadikan setiap individu lebih mampu untuk menghadapi perubahan hidup tanpa ketergantungan yang berlebihan pada persetujuan atau bantuan orang lain. Selain itu, pendekatan terhadap pertumbuhan pribadi ini juga melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kapasitas dan keterbatasan kita sendiri. Menerima keterbatasan kita bisa sama pentingnya dengan mengakui kekuatan kita. Hal ini membantu kita menetapkan tujuan yang realistis dan berupaya mencapainya dengan kesabaran dan ketekunan. Dua kualitas yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Otonomi juga diperkuat melalui praktik pengendalian diri dan disiplin. Ini merupakan area kunci dalam ajaran Stoik, karena mengendalikan respons kita terhadap emosi eksternal memungkinkan kita untuk menjaga kejernihan pikiran dan fokus pada tujuan kita. Disiplin dalam tindakan dan pemikiran membantu kita untuk tidak menyimpang dari jalur pertumbuhan pribadi, terlepas dari gangguan atau godaan yang muncul. Jalan ini juga membawa kita untuk mengevaluasi dan memahami sifat hubungan kita. Hubungan seharusnya mendukung pertumbuhan kita, bukan menahannya. Ini dapat berarti menjaga jarak dari hubungan yang merusak atau membatasi, serta lebih menghargai hubungan yang memberikan dukungan dan mendorong otonomi kita. Secara ringkas, pertumbuhan pribadi dalam konteks Stoikisme adalah proses dinamis dan berkelanjutan yang melibatkan komitmen mendalam terhadap pengetahuan diri, disiplin, dan otonomi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga berada dalam posisi yang lebih baik untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Setiap langkah dalam perjalanan ini bukan hanya tindakan pengembangan pribadi, tetapi juga merupakan tindakan keberanian Stoik yang menghadapi hidup dengan perspektif baru dan kebijaksanaan yang diperbarui. Nomor 2. Sifat hubungan dan persahabatan. Stoikisme, sebagai sebuah filosofi yang kaya akan kebijaksanaan, memberikan perspektif yang sangat mencerahkan tentang bagaimana kita seharusnya memandang dan mengelola hubungan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Stoik, kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya terhadap lingkungan sosial kita, tetapi juga pada keseluruhan hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan orang lain seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka. Kepentingan ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan kita, dan dalam beberapa kasus, mungkin juga tidak bertentangan sama sekali. Pemahaman ini dapat membebaskan kita dari banyak kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu, serta memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan lebih efektif dan empatik. Dengan menyadari bahwa setiap individu bertindak berdasarkan perspektif dan motivasi pribadinya, kita diundang untuk tidak mengambil tindakan orang lain secara pribadi. Pendekatan ini sangat membantu kita menjaga objektivitas dalam hubungan serta mengelola harapan kita dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, jika seorang teman berperilaku dingin, alih-alih langsung berasumsi bahwa itu disebabkan oleh sesuatu yang kita lakukan, ajaran Stoik mengajak kita untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan motivasi pribadi yang mungkin memengaruhi perilaku mereka, yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih jauh lagi, kaum Stoik meyakini bahwa teman sejati akan terungkap pada saat-saat paling sulit dalam hidup. Sangat mudah untuk dikelilingi oleh orang-orang ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Namun krisis dan tantangan adalah yang benar-benar menguji kekuatan serta ketulusan hubungan kita. Pandangan ini tidak hanya berlaku dalam konteks persahabatan, tetapi juga dalam hubungan keluarga dan profesional. Teman sejati adalah mereka yang hadir tidak hanya untuk berbagi momen-momen bahagia, tetapi juga untuk memberikan dukungan yang kita butuhkan saat-saat tersulit. Oleh karena itu, ajaran Stoik mendorong kita untuk menghargai dan memelihara hubungan yang tulus dan saling mendukung,
serta untuk mengenali dan menghargai mereka yang benar-benar ada di sisi kita dalam masa-masa sulit. Di sisi lain, pemahaman yang mendalam ini juga menyiratkan penerimaan bahwa tidak semua hubungan akan bertahan lama atau sedalam yang kita harapkan. Terkadang, melepaskan orang-orang yang tidak memberikan kontribusi positif dalam hidup kita adalah langkah yang perlu diambil, dan ini tidaklah salah. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk menjaga jarak emosional tertentu yang akan melindungi kita dari ketergantungan emosional yang tidak sehat serta membantu kita menjaga kedamaian batin. Dalam konteks ini, pelepasan bukanlah penolakan terhadap cinta atau persahabatan, melainkan merupakan cara untuk memastikan bahwa hubungan yang kita jalin adalah tulus dan saling memperkaya. Lebih lanjut, dalam filosofi Stoik, terdapat penghargaan yang tinggi terhadap gagasan bahwa kita harus berusaha menjadi sumber positif serta stabilitas bagi orang lain. Sama seperti kita juga mencari teman yang dapat memberikan hal yang sama kepada kita. Ini berarti kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh orang lain. Dengan berperan sebagai pilar kekuatan bagi teman-teman dan orang-orang terdekat, kita tidak hanya memperkaya hubungan yang kita miliki, tetapi juga hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik tentang kebajikan dan keunggulan moral. Gagasan bahwa kualitas hubungan kita mendefinisikan lingkungan sosial kita sangatlah penting, dan hal ini tercermin dalam bagaimana interaksi kita dengan orang lain memengaruhi keadaan emosional dan mental kita. Lingkungan sosial yang positif dan mendukung dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang luar biasa, sementara lingkungan yang beracun dapat membawa kita pada penderitaan dan kelelahan emosional. Oleh karena itu, kaum Stoik menasihati kita untuk selektif dalam memilih pergaulan yang kita jaga, serta untuk mencari hubungan yang dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Dengan cara ini, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan berharga, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nomor 3. Mengatasi kesulitan. Stoikisme merupakan suatu filosofi yang mengajarkan individu untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Para penganut Stoik meyakini bahwa kesulitan tidak hanya tak terhindarkan, tetapi juga merupakan peluang penting untuk pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri. Dalam perspektif ini, setiap kesulitan yang dihadapi mempersiapkan kita untuk tantangan di masa depan, sehingga menjadikan kita lebih kuat dan lebih tahan banting. Ketika kita melalui masa-masa sulit, adalah hal yang wajar untuk merasa kewalahan atau putus asa. Namun, Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda, memandang setiap kesulitan sebagai langkah yang diperlukan dalam perjalanan menuju takdir yang lebih besar. Gagasan ini bukan sekadar penghiburan saat krisis, melainkan merupakan strategi praktis untuk mengelola kehidupan kita. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita mulai memandang hambatan bukan sebagai rintangan yang tak teratasi, melainkan sebagai tantangan yang dirancang untuk memperkuat karakter dan kemampuan kita. Hubungan antara rasa sakit dan pertumbuhan pribadi adalah aspek penting lainnya dari filosofi Stoik. Rasa sakit, baik yang bersifat emosional maupun fisik, seringkali dipandang negatif. Namun, dari sudut pandang Stoik, rasa sakit berfungsi sebagai guru yang kuat. Melalui penderitaan, kita belajar untuk menjadi tangguh. Momen-momen yang menyakitkan memperkuat pengalaman kemanusiaan kita dan dapat membawa perubahan yang mendalam dan bermakna dalam hidup kita. Transformasi ini mungkin tampak ajaib, bukan karena terjadi secara mistis, melainkan sebagai hasil dari intensitas perjuangan pribadi kita. Kepercayaan pada diri sendiri di masa-masa sulit sangatlah penting. Kepercayaan diri merupakan fondasi yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan apapun yang dihadapi dalam kehidupan. Kepercayaan ini tidak muncul dari penyangkalan terhadap realitas atau optimisme yang tidak berdasar, melainkan dari pemahaman Stoik mengenai kemampuan diri dan kekuatan kemauan kita. Mempercayai diri sendiri berarti menyadari bahwa kita dapat bertahan dalam ujian dan keluar darinya dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih besar. Kepercayaan pada diri sendiri ini dikembangkan melalui praktik kebajikan dan pemeriksaan diri yang berkelanjutan. Para penganut Stoik mengajarkan bahwa kita harus mengevaluasi tindakan dan pikiran kita setiap hari, memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip tertinggi kita.
Proses ini tidak hanya mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat kita terhadap gejolak emosional yang mungkin ditimbulkan oleh peristiwa semacam itu. Dalam menghadapi kesulitan, penting untuk diingat bahwa kita tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita menanggapi situasi tersebut. Inilah inti dari pendekatan Stoik dalam mengatasi kesulitan. Dengan memfokuskan perhatian pada respons kita dan apa yang dapat kita kendalikan, kita mempertahankan kekuatan pribadi dan ketenangan kita. Ketidakpedulian Stoik bukanlah sikap apatis, melainkan pembebasan dari kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk berkonsentrasi penuh pada apa yang dapat kita pengaruhi. Selain itu, dukungan dari individu lain yang berbagi nilai-nilai Stoik kita dapat menjadi sangat berharga. Meskipun Stoikisme menekankan otonomi pribadi, filosofi ini juga mengakui pentingnya komunitas yang mendukung. Berbagi perjuangan dan kemenangan kita dengan orang lain dapat memberikan perspektif dan kekuatan tambahan. Jaringan dukungan ini berfungsi sebagai cermin, mencerminkan kemampuan kita sendiri, dan mengingatkan kita akan pentingnya tetap setia pada prinsip-prinsip kita, meskipun keadaan tampak mengecewakan. Secara keseluruhan, mengatasi kesulitan dengan pendekatan Stoik melibatkan kombinasi kepercayaan diri, pemahaman tentang sifat instruktif dari rasa sakit, dan pendekatan praktis terhadap kemampuan respons kita, daripada tergantung pada keadaan yang berada di luar kendali kita. Dengan mengadopsi filosofi ini, kita diperlengkapi tidak hanya untuk bertahan dari tantangan hidup, tetapi juga untuk berkembang melalui proses tersebut, mengubah setiap kesulitan menjadi langkah menuju pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan yang lebih besar. Nomor 4. Filosofi hidup dan pola pikir. Stoikisme menawarkan suatu filosofi hidup yang menekankan pentingnya mengadopsi sikap positif dan proaktif terhadap tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional, tetapi juga untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi kesulitan dengan penuh keanggunan dan ketahanan. Kepercayaan pada diri sendiri merupakan pilar fundamental dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ajaran Stoik menggarisbawahi bahwa kepercayaan diri bukanlah sekadar perasaan aman yang dangkal, melainkan merupakan keyakinan mendalam terhadap kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki. Kepercayaan ini muncul dari kesadaran bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan respons dan perilakunya terhadap berbagai situasi kehidupan. Kepercayaan diri dalam konteks Stoik tertanam dalam kesadaran diri yang memungkinkan kita untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Selanjutnya, praktik kebajikan, yang merupakan konsep sentral dalam Stoikisme, memperkuat kepercayaan diri kita. Dengan hidup secara etis dan rasional, kita dapat memperkuat integritas dan harga diri. Perubahan adalah aspek lain yang konstan dalam kehidupan yang diajarkan oleh Stoikisme untuk dikelola. Alih-alih merasa takut terhadap perubahan, kaum Stoik menerimanya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Ketidakkekalan segala sesuatu dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa kemampuan kita untuk beradaptasi dan merespons adalah sumber kekuatan sejati. Fleksibilitas dan ketahanan adalah kualitas Stoik yang dikembangkan melalui konfrontasi yang terus-menerus dengan perubahan, baik yang berskala besar maupun kecil. Kemampuan beradaptasi ini dipupuk dari premis bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita kendalikan adalah tindakan dan reaksi kita sendiri, bukan keadaan eksternal. Dalam konteks risiko, Stoikisme mengusulkan perspektif yang menyeimbangkan kewaspadaan dengan keberanian. Meskipun benar bahwa setiap tindakan mengandung risiko, tidak bertindak seringkali merupakan risiko terbesar. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa hidup itu sendiri adalah risiko yang harus dijalani sepenuhnya dan dengan tujuan. Menghindari risiko karena ketakutan hanya akan mengarah pada stagnasi dan hilangnya peluang berharga. Alih-alih mundur karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui, Stoikisme mendorong kita untuk melakukan penilaian rasional terhadap risiko dan membuat keputusan berdasarkan akal sehat dan kebajikan, bukan ketakutan. Filosofi ini juga mengajarkan bahwa penerimaan terhadap hasil, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kedamaian batin.
Penerimaan bukanlah bentuk kepasifan atau pengunduran diri, melainkan pengakuan terhadap fakta yang ada. Dari penerimaan ini, kita dapat menentukan langkah berikutnya dengan cara yang terinformasi dan tenang, serta menghindari reaksi impulsif yang seringkali memperumit situasi. Secara keseluruhan, stoikisme memberikan kita alat untuk mengembangkan pola pikir yang tidak hanya mengejar kesuksesan eksternal, tetapi juga menumbuhkan kekuatan dan ketenangan batin. Dengan mengadopsi filosofi hidup yang menghargai kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, dan keberanian yang berlandaskan pada akal sehat dalam menghadapi risiko, kita dapat menjalani kehidupan tidak hanya dengan harapan, tetapi juga dengan strategi yang jelas dan efektif untuk mencapai kepenuhan dan realisasi pribadi. Nomor 5. Realitas kehidupan dan penerimaan. Dalam eksplorasi kami mengenai stoikisme, kami menegaskan bahwa pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan hidup adalah hal yang sangat penting. Seringkali, kita mendapati diri kita berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu bersifat adil. Namun, disinilah letaknya inti dari pemahaman ini. Situasi di mana ketahanan menjadi sekutu terbesar kita. Ketahanan dalam konteks stoik tidak mengimplikasikan penerimaan pasif terhadap kesulitan, melainkan adaptasi yang aktif dan berani untuk menyadari bahwa kemunduran adalah bagian yang alami dari eksistensi manusia. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan pola pikir yang siap dan proaktif. Melalui cara pandang ini, kita belajar bahwa reaksi kita terhadap ketidakadilan dan tantangan membentuk karakter serta kualitas hidup kita jauh lebih signifikan dibandingkan dengan keadaan itu sendiri. Filosofi ini juga mengusulkan suatu visi tentang kebahagiaan yang secara substansial berbeda dari gagasan-gagasan kebahagiaan konvensional. Menurut pemikiran kaum Stoa, kebahagiaan tidak ditemukan dalam ketidakhadiran masalah, melainkan dalam kemampuan kita untuk mengatasi masalah tersebut. Kebahagiaan sejati muncul dari kekuatan dan kemampuan batin untuk tetap tenang dan rasional ketika menghadapi kesulitan. Hal ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam dan realistis mengenai makna menjalani hidup yang baik, yang penuh dengan makna dan kepuasan. Bukan pada saat kita menghindari tantangan, tetapi ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan dan keseimbangan. Proses melepaskan adalah aspek fundamental dalam praktik stoik. Melepaskan tidak hanya berarti melepaskan diri dari hasil atau kepemilikan, tetapi juga dari prasangka dan kebencian yang seringkali menghambat kemajuan kita. Kita sering terjebak pada luka-luka lama atau ekspektasi yang tidak realistis mengenai diri kita sendiri dan orang lain, yang dapat menghalangi kemampuan kita untuk melepaskan. Membebaskan diri dari beban yang kita pikul adalah keterampilan yang perlu diasah melalui refleksi berkelanjutan dan praktik yang sadar. Proses ini secara intrinsik membebaskan dan memungkinkan kita untuk bergerak menuju pengalaman baru serta belajar dengan semangat yang segar. Selain itu, penerimaan dan adaptasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan memerlukan komitmen untuk terus melakukan introspeksi diri serta perbaikan. Secara pribadi, kehidupan selalu mengalami perubahan, dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini sebagian besar menentukan kedamaian batin dan kebahagiaan kita. Dari perspektif eksternal, kaum Stoa mengajarkan kita untuk mengamati kehidupan secara objektif, mengenali dan menerima pasang surutnya tanpa membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi sementara atau persepsi yang mungkin terdistorsi. Dengan mengadopsi ajaran Stoa ini, bukan hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan mengembangkan ketahanan yang lebih besar, kebahagiaan, dan kemampuan untuk melepaskan, kita berpotensi menjadi mercusuar stabilitas dan harapan bagi teman-teman, anggota keluarga, dan rekan kerja kita. Dampak ini mungkin menjadi salah satu aspek yang paling kuat dan bermanfaat dari stoikisme, karena tidak hanya mengubah individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan penuh belas kasih melalui pemahaman dan penerimaan terhadap realitas kehidupan. Kita memperkuat kapasitas untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, mengatasi tantangan, dan pada akhirnya menemukan rasa puas serta tujuan hidup yang melampaui keadaan eksternal. Nomor 6. Dan konsekuensi.
Inti dari stoikisme terletak pada rasa hormat yang mendalam terhadap pentingnya tindakan kita dan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensinya. Filsafat ini berpendapat bahwa bukanlah keinginan atau harapan kita yang menjadi penyebab perubahan dalam hidup kita. Sebaliknya, perubahan yang nyata terjadi bukan hanya berdasarkan keputusan kita, melainkan juga dari kerja keras yang telah kita curahkan di balik setiap tindakan tersebut. Kaum Stoa melihat setiap tindakan yang kita lakukan sebagai sebuah batu dalam proses pembangunan kehidupan kita, dan setiap batu tersebut harus diletakkan dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Pengajaran stoikisme menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap tindakan yang kita ambil, di mana kita harus mempertimbangkan baik dampak langsung maupun dampak jangka panjang dari langkah-langkah yang kita ambil. Fokus ini pada tindakan didasarkan pada pemahaman bahwa dunia ini tidak akan serta-merta memenuhi harapan kita hanya karena kita menginginkannya. Kita harus bekerja secara aktif menuju tujuan kita melalui tindakan yang terhormat dan konsisten. Ini adalah pelajaran yang mengandung unsur pemberdayaan, karena hal ini menempatkan kendali atas keputusan masa depan di tangan kita sendiri. Dengan upaya yang terinformasi dan penuh ketekunan, kita dapat membentuk hidup kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dan cita-cita yang lebih tinggi. Stoikisme juga menekankan poin-poin penting mengenai kedewasaan yang melibatkan asumsi tanggung jawab penuh atas tindakan dan konsekuensinya. Proses pendewasaan dalam konteks ini berarti mengakui bahwa kita adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri, dan setiap pilihan yang kita buat berkontribusi pada struktur masa depan kita. Mengambil tanggung jawab ini juga berarti menghindari alasan dan tidak mencari-cari faktor eksternal atau menyalahkan orang lain atas kesulitan yang kita hadapi. Stoikisme mendorong kita untuk melihat ke dalam diri kita dan mengevaluasi bagaimana tindakan kita sendiri telah berkontribusi terhadap situasi yang kita alami saat ini. Perspektif ini mengajarkan bahwa tanggung jawab bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah sumber daya yang memberikan kita kendali untuk memperbaiki arah ketika situasi memburuk, dan untuk memanfaatkan kesempatan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Mengenali tanggung jawab pribadi juga berarti membebaskan diri dari perasaan sebagai korban, yang memungkinkan kita untuk terus berkembang dan belajar tanpa terikat pada masa lalu yang tidak dapat kita ubah. Stoikisme juga mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki gema. Jika kita bertindak dengan integritas dan ketekunan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam hasil yang kita capai. Sebaliknya, jika tindakan kita dilakukan dengan ceroboh atau tidak jujur, kita juga akan melihat kualitas-kualitas tersebut terwujud dalam hidup kita dengan cara yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Pengetahuan ini berfungsi seperti kompas, membimbing kita menuju tindakan yang tidak hanya mengejar prestasi eksternal, tetapi juga membudidayakan pertumbuhan batin dan kesejahteraan kita. Melalui penerimaan tanggung jawab dan penolakan terhadap alasan, kita membangun ketahanan diri yang lebih kuat. Ketahanan ini sangat penting ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, didorong oleh pemahaman dan penerimaan, bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah tindakan dan sikap kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada tantangan atau kegagalan, alih-alih menghancurkan kita, kaum Stoa memandang pengalaman-pengalaman ini sebagai peluang untuk memperkuat karakter dan tekad kita. Pada akhirnya, contoh ketika kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan menjadi teladan dalam tanggung jawab dan ketekunan, kita dapat menginspirasi orang lain untuk mengadopsi nilai-nilai ini juga. Nilai-nilai ini kemudian berkontribusi pada penciptaan sebuah komunitas yang semakin kuat dan kohesif. Pengaruh ini bisa jadi merupakan salah satu aspek yang paling ampuh dan abadi dari stoikisme, karena tidak hanya mampu mengubah individu, tetapi juga memiliki potensi untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, stoikisme menawarkan kita sebuah visi yang jelas tentang betapa dahsyatnya kekuatan tindakan kita serta tanggung jawab yang menyertainya. Tindakan-tindakan kita memiliki kemampuan untuk membentuk hidup kita dan dunia di sekitar kita. Ketika kita memahami dan merangkul dampak dari tindakan kita melengkapi diri kita dengan alat yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai terdalam kita dan aspirasi yang lebih tinggi. Nomor 7.
Kebijaksanaan melalui pengalaman. Dalam perjalanan menuju kebijaksanaan yang dianut oleh para Stoik, pengalaman hidup memiliki peran yang sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Kebijaksanaan tidak hanya diperoleh melalui proses belajar atau merenungkan hal-hal secara mendalam. Lebih dari itu, hal ini juga melibatkan partisipasi aktif dan konfrontasi dengan berbagai macam situasi yang ada di sekitar kita. Setiap pengalaman yang kita lalui, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam berbagai bidang, menjadi sekolah kehidupan yang menyajikan pelajaran berharga yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Ajaran Stoikisme mengajarkan kita bahwa penilaian yang lebih baik dan kebijaksanaan sejati tidak diperoleh dengan cara menghindari tantangan yang ada, melainkan dengan berani menghadapinya secara langsung. Ketika kita menghadapi situasi yang rumit atau sulit, kita belajar untuk membedakan taktik mana yang paling efektif, mengenali keterbatasan yang kita miliki, dan memahami bagaimana kita dapat mengatasinya. Memiliki harapan dan pemahaman ini tidak hanya memperdalam penilaian kita, tetapi juga melengkapi kita dengan alat yang lebih andal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Setiap pengalaman yang menantang yang kita hadapi berfungsi sebagai cermin yang mencerminkan kekuatan kita secara internal. Kita seringkali tidak menyadari ketahanan dan kekuatan yang kita miliki sampai kita diuji oleh keadaan hidup yang sulit. Tantangan-tantangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan yang mendalam, kegagalan dalam karier, atau bahkan kesalahan yang mungkin telah kita buat di masa lalu. Namun, melalui semua pengalaman ini, momen-momen filsafat Stoa menemukan penerapan terbesarnya. Ajaran ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan fokus dalam mencari pelajaran dari setiap rintangan yang kita temui, serta mendorong kita untuk terus melangkah maju, dengan setiap ujian yang dihadapi menjadikan kita sedikit lebih kuat dan lebih bijak. Kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman ini juga mencakup pengakuan bahwa setiap peristiwa yang kita alami membawa sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Hal ini memerlukan refleksi yang sadar terhadap pengalaman kita, di mana kita tidak hanya mengidentifikasi kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga merayakan keberhasilan yang telah dicapai. Dengan meninjau langkah-langkah yang telah kita ambil, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana tindakan kita menghasilkan hasil yang berbeda. Detail spesifik tentang bagaimana kita bereaksi, baik dari sisi emosional maupun rasional, sangat memengaruhi rangkaian peristiwa yang kita jalani. Introspeksi memungkinkan kita untuk menyesuaikan perilaku dan keputusan kita di masa depan, sehingga memperkuat kemampuan kita untuk menangani apapun yang akan datang. Selain itu, kebijaksanaan yang terkumpul dari pengalaman ini menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi kita untuk mengajar dan membimbing orang lain yang sedang menghadapi berbagai cobaan dalam hidup mereka. Mereka yang telah merenungkan pengalaman-pengalaman ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada mereka yang masih berada dalam tahap awal perjalanan stoik mereka. Transmisi kebijaksanaan dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan aspek kunci dari warisan stoik. Menyediakan peta yang dapat digunakan orang lain untuk mengikuti jejak yang telah terbukti efektif, serta menghindari kesalahan-kesalahan umum yang mungkin terjadi. Di sisi lain, proses memperoleh kebijaksanaan adalah perjalanan yang tidak pernah berujung, selalu menawarkan tantangan dan situasi baru yang tak terduga. Oleh karena itu, sikap stoik terhadap pembelajaran haruslah disertai dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Kita harus terus-menerus mengakui bahwa selalu ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari. Sikap ini membuat kita tetap fleksibel secara mental dan siap secara emosional untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita. Keterbukaan ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi yang dapat mengarahkan kita untuk secara aktif mencari pengalaman baru yang akan semakin memperluas wawasan, pemahaman, dan keterampilan kita. Dalam konteks ini, kebijaksanaan stoik tentang pengalaman adalah sebuah undangan untuk merangkul kehidupan dalam segala kerumitannya. Ajaran ini tidak mendorong kita untuk melihat setiap situasi secara terpisah, tetapi untuk menemukan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan melakukan hal tersebut, kita tidak hanya mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga memperkaya kehidupan orang-orang di sekitar kita dengan berbagi pelajaran yang telah kita pelajari,
dan mendukung mereka dalam perkembangan mereka sendiri. Hal ini menciptakan sebuah komunitas pembelajaran dan pertumbuhan yang melampaui pengalaman individu, memperkuat ikatan sosial, dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih baik dengan tujuan bersama yang mendalam. Nomor 8. Integritas pribadi dan nilai-nilai. Dalam ajaran Stoikisme, menjaga integritas nilai-nilai pribadi dan prinsip-prinsip inti kita sangatlah penting. Hal ini bukan hanya berhubungan dengan harga diri dan martabat kita, tetapi juga berpengaruh besar terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Integritas pribadi berfungsi sebagai prinsip panduan moral yang membantu kita dalam mengambil keputusan, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang kompleks dan sulit. Di antara nilai-nilai ini, kejujuran memiliki tempat yang sangat dihargai sebagai pilar dari integritas itu sendiri. Menjadi jujur tidak hanya berarti tidak berbohong kepada orang lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah jujur kepada diri kita sendiri. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam hidup, namun juga merupakan aspek yang sangat krusial. Kejujuran yang dimaksud di sini melibatkan lebih dari sekadar menghindari kebohongan. Ini berarti kita harus bersikap tulus kepada diri kita sendiri. Tindakan dan perkataan kita harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip terdalam yang kita pegang. Ketulusan dalam setiap keadaan mungkin menjadi praktik yang sulit, terutama ketika kita menghadapi tekanan sosial atau pribadi untuk beradaptasi atau menyenangkan orang lain. Namun, kejujuran ini memberikan kita landasan yang kokoh untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat. Nilai timbal balik ini sangat penting karena membantu kita menghindari kemunafikan dan manipulasi yang seringkali dapat mengarah pada kehidupan yang tidak hanya lebih rumit, tetapi juga kurang memuaskan. Untuk menjaga integritas pribadi, melindungi pikiran dan kata-kata kita sama pentingnya. Pikiran kita adalah sumber dari segala tindakan dan kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu, mengendalikan apa yang kita pikirkan dan cara kita mengkomunikasikannya sangatlah penting agar kita dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita anut. Ini bukan berarti kita harus menekan atau menyensor pikiran kita, melainkan menyadari pikiran tersebut dan memilih untuk mengekspresikannya dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai kita. Dalam hal ini, ajaran Stoik menemukan esensi dari integritas bukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam konsistensi antara apa yang kita yakini, ucapkan, dan lakukan. Hal ini juga terwujud dalam kemampuan kita untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip kita, bahkan ketika mungkin lebih mudah untuk mengalah, terutama di dunia modern saat ini, di mana komitmen seringkali lebih dihargai dibandingkan dengan prinsip-prinsip etika yang absolut. Membela apa yang benar memerlukan keberanian dan kekuatan. Keteguhan kita tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang-orang di sekitar kita, berfungsi sebagai teladan bagi perilaku yang etis dan konsisten. Kaum Stoa mengajarkan bahwa integritas bukanlah sesuatu yang diukur dari banyaknya tindakan atau keputusan besar, tetapi lebih pada pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap keputusan yang kita ambil merupakan kesempatan untuk menegaskan atau bahkan melemahkan integritas kita. Pendekatan harian ini dan konsistensi dalam bertindak adalah hal yang benar-benar mendefinisikan karakter kita dan membentuk identitas kita dari waktu ke waktu. Melalui pengulangan perbuatan jujur dan perlindungan terhadap pikiran dan kata-kata kita, kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beretika, dan lebih selaras dengan jati diri kita. Praktik integritas dan kejujuran juga mencakup penerimaan terhadap konsekuensi dari tindakan kita. Mengakui dan mengambil tanggung jawab atas hasil dari keputusan yang kita buat adalah komponen penting untuk menjalani kehidupan dengan integritas. Tanggung jawab ini tidak hanya menunjukkan komitmen kita terhadap kejujuran, tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk memberikan dampak positif di lingkungan sekitar kita. Akhirnya, integritas dan kejujuran memberikan kepada kita kedamaian batin yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Mengetahui bahwa kita hidup dengan jujur terhadap diri sendiri dan orang lain memungkinkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan kejelasan dan ketenangan yang jauh dari kemunafikan dan ketidakjujuran. Pada akhirnya,
Integritas pribadi bukan hanya merupakan cita-cita stoik, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar untuk menjalani kehidupan yang penuh dan bermakna. Ketika kita membudidayakan dan melindungi nilai-nilai yang paling dalam diri kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan yang etis dan autentik. Nomor 9 adalah keseimbangan emosional. Aspek emosional merupakan komponen yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang utuh dan seimbang. Keseimbangan emosional bukan hanya sekadar keadaan yang diinginkan, tetapi juga menjadi alat yang sangat ampuh ketika kita dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Kemampuan untuk mempertahankan fokus emosional yang stabil tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap interaksi kita dengan dunia di sekitar kita, termasuk hubungan kita dengan orang lain. Pengelolaan emosi yang efektif sangat penting bagi kesejahteraan pribadi kita. Dengan mengelola emosi kita dengan baik, kita dapat lebih mudah menavigasi pasang surut kehidupan, menghadapi tekanan dan stres yang mungkin muncul, serta menjalani pengalaman hidup dengan lebih tenang. Menjaga keseimbangan emosional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang emosi yang kita rasakan. Mengenali dan menerima emosi-emosi ini merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk dapat mengelola perasaan kita dengan lebih baik. Ini bukan berarti kita membiarkan emosi mengendalikan tindakan kita, tetapi lebih kepada kesadaran dan pemahaman tentang asal-muasal emosi tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memproses perasaan kita dengan lebih efektif, sehingga mencegah emosi negatif mempengaruhi kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Mengenali dan menerima emosi kita, sambil tetap tidak membiarkan tindakan kita dipandu oleh emosi tersebut, merupakan tanda kematangan emosional yang sejati dan juga merupakan fondasi dari ajaran stoikisme. Ketika kita mampu mengidentifikasi emosi yang kita alami, kita akan belajar untuk menanggapi situasi dengan lebih bijaksana, alih-alih bereaksi secara impulsif. Reaksi yang bersifat impulsif seringkali didasarkan pada naluri dan emosi mentah yang mungkin tidak mencerminkan kemampuan penilaian kita yang sebenarnya. Sebaliknya, menanggapi situasi dengan cara yang lebih reflektif melibatkan jeda, penilaian yang cermat terhadap situasi, serta keputusan yang sadar tentang bagaimana bertindak agar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang kita. Pendekatan ini tidak hanya dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman dalam interaksi kita, tetapi juga dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri kita, serta memperkuat kemampuan kita dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Praktik keseimbangan emosional juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kita dengan orang lain. Dengan mengelola emosi kita secara efektif, kita dapat menunjukkan kehadiran yang lebih tenang dan terkendali, yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan memuaskan. Ketika kita tidak terpengaruh oleh emosi kita dapat berkomunikasi dengan lebih jelas dan efektif, serta lebih mampu memahami orang lain dengan lebih baik. Dengan meningkatkan empati kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam interaksi sosial kita. Untuk menumbuhkan keseimbangan emosional, sangat bermanfaat untuk mengadopsi berbagai praktik seperti meditasi, refleksi, dan penulisan harian. Aktivitas-aktivitas sederhana ini dapat membantu menenangkan pikiran kita dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang emosi yang kita alami. Praktik-praktik ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran diri yang lebih besar, tetapi juga memungkinkan kita untuk menjauh dari intensitas reaksi emosional yang mungkin kita rasakan. Akhirnya, pengembangan keseimbangan emosional adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan memerlukan dedikasi yang tinggi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi lebih pada usaha sadar yang dilakukan secara terus-menerus untuk memahami dan mengelola emosi kita dengan lebih baik. Manfaat dari upaya ini sangatlah besar, mengarah pada kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih fokus. Dengan memberi perhatian pada keseimbangan emosional, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih penuh kasih sayang dan pengertian, di mana setiap individu dapat berkembang dan merasa dihargai. Nomor 10 adalah pentingnya pengetahuan diri.
Pengetahuan diri ini bukan sekadar konsep, melainkan merupakan landasan utama dalam filsafat Stoa, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri, sebagai komponen yang sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri, hal ini akan memengaruhi setiap aspek keberadaan kita, mulai dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain hingga cara kita menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang krusial dalam hidup. Untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, kita perlu melakukan eksplorasi terhadap motivasi dan perilaku kita. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan menuju pengetahuan diri. Dengan memeriksa apa yang benar-benar memotivasi kita, kita dapat mulai melihat lebih jelas mengapa kita bertindak dengan cara tertentu dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Proses ini bukan hanya membantu kita mengelola respons emosional kita dengan lebih baik, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh untuk mengambil keputusan yang lebih selaras dengan keinginan dan tujuan sejati kita. Pengetahuan diri memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memahami emosi, pikiran, serta perilaku kita. Pemahaman yang berulang kali ini membantu kita untuk membedakan apakah reaksi kita adalah produk dari pola kebiasaan yang kadang-kadang tidak melayani kita dengan baik. Dengan demikian, kita bisa melakukan penyesuaian yang lebih sadar dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika kita menyadari bahwa kita cenderung bereaksi dengan marah ketika menghadapi stres, kita bisa mulai mencari strategi khusus untuk mengelola stres atau kemarahan kita dengan lebih baik dan lebih efektif. Setelah kita mengetahui motivasi kita sendiri, kita juga dapat menyelaraskan tindakan kita lebih lanjut dengan nilai-nilai fundamental yang kita anut. Hal ini akan mengarah pada konsistensi dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup kita, karena kita bertindak sesuai dengan apa yang benar-benar kita yakini dan hargai. Pengetahuan diri juga mencakup pengakuan atas keterbatasan dan kekuatan kita. Mengetahui keterbatasan kita bukanlah pengakuan akan kegagalan, melainkan sebuah tindakan kejujuran yang memungkinkan kita untuk menghadapi kenyataan tanpa ilusi. Pengakuan ini sangat penting, karena membantu kita menetapkan ekspektasi yang realistis bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, serta dapat menjadi sumber kerendahan hati dan pembelajaran yang berharga. Di sisi lain, memahami kekuatan kita memberi kita kesempatan untuk memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, kita dapat memposisikan diri kita secara maksimal untuk mencapai tujuan kita dengan lebih efektif, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap komunitas kita. Proses mengembangkan kesadaran diri juga mendorong pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Dengan lebih terhubung dengan pikiran dan emosi kita dapat menavigasi hidup dengan lebih sadar, memilih jalan yang mencerminkan siapa kita dan apa yang kita hargai. Keselarasan antara nilai-nilai internal dan tindakan kita sangatlah penting untuk mencapai kepuasan dalam hidup. Faktor eksternal juga memiliki peranan penting dalam menjalani hidup yang sehat, otentik, dan memuaskan. Dengan menyadari kekuatan kita sendiri serta area yang perlu kita tingkatkan, kita dapat memfokuskan upaya kita pada pengembangan yang lebih efektif dan efisien. Eksplorasi diri dan refleksi tidak selalu mudah, dan mungkin memerlukan kita untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita. Namun, imbalan dari upaya ini adalah kejelasan yang lebih besar dan perasaan kebebasan ketika kita membebaskan diri dari ilusi dan penipuan diri sendiri. Melalui praktik yang berkelanjutan, kita menumbuhkan penilaian diri dan refleksi, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan bernuansa tentang identitas kita. Hal ini memungkinkan kita untuk hidup dengan integritas dan kedamaian batin yang lebih besar. Kesadaran diri juga meningkatkan kemampuan kita dalam berhubungan dengan orang lain. Karena pemahaman tentang perilaku kita sendiri dan reaksi kita membuat kita lebih siap untuk berkomunikasi secara efektif. Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya mengurangi kesalahpahaman dan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain, menciptakan lebih banyak hubungan yang dalam dan signifikan. Secara keseluruhan, pengetahuan diri adalah hal yang mendasar bagi pencarian pertumbuhan apapun. Kepribadian dan kebijaksanaan merupakan komponen kunci dalam pencarian kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan makna. Dengan mendedikasikan diri untuk memahami siapa diri kita dilengkapi dengan peralatan yang tepat untuk membentuk hidup kita.
Cara kita memilih akan dipandu oleh kesadaran diri yang mendalam dan keaslian. Jalan menuju pengetahuan diri ini sangat penting untuk mencapai kedamaian dan kepuasan batin yang kita semua cari dalam hidup ini. Nomor 11 adalah disiplin dan konsistensi. Disiplin dan konsistensi merupakan dua elemen yang sangat mendasar dalam filsafat Stoa, yang dipandang sebagai pilar-pilar penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks pencapaian eksternal seperti karier, prestasi akademis, atau keberhasilan dalam berbagai bidang, tetapi juga sangat penting dalam proses pengembangan pribadi dan pembentukan karakter seseorang. Disiplin harian dan komitmen untuk menjaga konsistensi dalam setiap tindakan kita merupakan kunci utama yang membuka pintu menuju kesuksesan. Ini adalah fondasi yang kuat di mana kesuksesan dibangun, dan tanpa landasan ini, pencapaian yang kita impikan akan sangat sulit diraih. Dalam jangka panjang, pendekatan sistematis yang berlandaskan disiplin dan konsistensi ini menjamin bahwa kita akan mampu bergerak secara bertahap menuju tujuan yang telah kita tetapkan, memastikan bahwa kita berkontribusi setiap hari, meskipun dengan langkah kecil, terhadap pencapaian tujuan tersebut. Keteguhan dalam usaha yang dilakukan seringkali melampaui bakat yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kenyataannya, tidak selalu orang-orang yang paling berbakat yang akan meraih kesuksesan, tetapi mereka yang memiliki ketekunan dan mampu mempertahankan upaya yang berkelanjutan. Ide ini menyoroti pentingnya waktu, keteguhan, dan daya tahan dalam menghadapi berbagai rintangan. Bakat yang dimiliki tanpa adanya disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkannya secara konsisten, jarang menghasilkan prestasi yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga motivasi kita meskipun di tengah berbagai tantangan dan kebosanan yang mungkin muncul. Ini adalah aspek penting lainnya dari disiplin yang harus diperhatikan. Siapapun dapat menjaga konsistensi dan tetap termotivasi ketika segala sesuatunya masih terasa baru dan menyenangkan, atau ketika kemajuan yang dicapai terjadi dengan cepat dan terlihat jelas. Namun, tantangan sebenarnya muncul ketika kita harus tetap fokus dan bersemangat, bahkan ketika perjalanan menuju tujuan kita menjadi membosankan, atau ketika kita dihadapkan pada hambatan yang tampaknya sulit untuk diatasi. Disiplin juga menyiratkan adanya struktur dan rutinitas dalam kehidupan kita, yang, meskipun mungkin tampak membatasi, sebenarnya dapat menghemat energi dan waktu dengan mengurangi jumlah keputusan yang perlu kita ambil setiap harinya. Dengan menetapkan rutinitas harian yang teratur, kita dapat mengotomatiskan perilaku-perilaku yang bermanfaat dan produktif, yang pada gilirannya membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang ingin dicapai, sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya penundaan. Selain itu, penerapan disiplin dan konsistensi tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai tujuan eksternal, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter kita melalui praktik disiplin diri yang dilakukan secara terus-menerus. Kita mengembangkan kualitas-kualitas seperti kesabaran, kegigihan, dan ketahanan dalam konteks ajaran Stoikisme. Hal ini bukan hanya tentang meraih kesuksesan di dunia luar, tetapi juga tentang menumbuhkan kekuatan internal yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih disengaja. Melalui praktik harian disiplin ini, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang kita anut, serta menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan tujuan yang jelas. Disiplin sejati dapat memberikan hasil yang lebih dari sekadar alat untuk meraih kesuksesan. Itu merupakan fondasi yang fundamental untuk menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan untuk pengembangan karakter yang mampu bertahan melewati ujian waktu serta pasang surut kehidupan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan kemungkinan untuk meraih prestasi, tetapi juga menumbuhkan kedalaman dan kekayaan dalam pengalaman hidup kita yang sejati. Nomor 12 adalah ketahanan terhadap perubahan. Ketahanan ini merupakan kemampuan yang sangat krusial untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan yang konstan, yang sudah menjadi ciri khas kehidupan kita sehari-hari. Ketahanan tidak hanya memberikan kita fleksibilitas yang lebih dalam menghadapi berbagai situasi, tetapi juga membantu kita untuk mengelola berbagai kesulitan yang tak terhindarkan dengan dampak emosional yang lebih ringan. Dalam kerangka pemikiran Stoik,
Ketahanan bukanlah sekadar tentang melawan atau bertahan menghadapi perubahan, melainkan lebih kepada memiliki kemampuan untuk mengubah dan memanfaatkan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Salah satu aspek ketahanan yang paling kuat adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar. Ketika kita menghadapi perubahan, alih-alih menolak atau merasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, ketahanan mendorong kita untuk mengakui bahwa setiap perubahan membawa potensi penemuan dan pengalaman baru yang dapat memperkaya hidup kita. Dengan mengadopsi perspektif ini, kita menjadi lebih terbuka dan reseptif terhadap ide-ide serta pengalaman yang berbeda, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk memanfaatkan situasi baru dengan cara yang lebih efektif dan produktif. Pendekatan yang aktif terhadap perubahan ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu yang fundamental, yang sangat penting untuk proses pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri. Mengembangkan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru adalah elemen penting lainnya dari ketahanan. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan strategi, rencana, dan terkadang bahkan tujuan kita sebagai respons terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah ini memerlukan tingkat kesadaran diri yang tinggi, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang pragmatis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamental yang kita anut. Dalam praktik sehari-hari, menjadi fleksibel berarti memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kembali situasi yang kita hadapi, mengidentifikasi apa yang lebih penting, dan melakukan perubahan yang diperlukan agar kita dapat terus bergerak maju menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan ini tidak hanya bernilai dalam konteks pribadi maupun profesional, tetapi juga sangat penting dalam hubungan interpersonal. Di dalam hubungan ini, penyesuaian yang berkelanjutan terhadap keinginan dan harapan orang lain memainkan peran yang sangat vital dalam menciptakan dan menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Lebih dari itu, ketahanan juga memungkinkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan dampak emosional yang lebih kecil. Orang yang memiliki ketahanan tidak mudah merasa kewalahan atau terpicu oleh emosi negatif ketika menghadapi kemunduran atau perubahan yang tidak diinginkan. Alih-alih terjebak dalam keputusasaan, ketahanan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai kesulitan dengan ketenangan dan tekad yang kuat. Kestabilan emosional ini sangat penting untuk menjaga kejelasan dan konsentrasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang efektif, terutama di bawah tekanan. Selain itu, kemampuan kita untuk mengelola emosi secara efektif selama masa-masa sulit memungkinkan kita untuk pulih lebih cepat dari pengalaman yang menegangkan. Dengan melatih ketahanan secara konsisten, kita juga mengembangkan kesabaran dan ketekunan yang sangat diperlukan dalam setiap proses perubahan. Penting untuk diingat bahwa hasil yang kita inginkan seringkali memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan untuk mencapainya. Orang yang tangguh mampu mempertahankan komitmen jangka panjang terhadap tujuan mereka, bahkan ketika kemajuan terasa lambat atau ketika berbagai hambatan muncul di hadapan mereka. Kegigihan ini, yang didukung oleh sikap tangguh, pada akhirnya akan mengarah pada pencapaian hasil yang signifikan dan abadi. Singkatnya, ketahanan adalah keterampilan yang dapat dan seharusnya dikembangkan melalui praktik penerimaan, promosi fleksibilitas, serta pengembangan pandangan positif terhadap perubahan. Dengan cara ini, kita dapat memperkuat kapasitas kita untuk beradaptasi dan tumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan dan tantangan yang tak terduga. Dengan ketahanan ini, momen-momen sulit dalam hidup kita dapat diubah menjadi kesempatan untuk berkembang dan memperkuat karakter kita. Keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk menjalani hidup, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup kita, memungkinkan kita untuk menjalani hidup sepenuhnya tanpa terpengaruh oleh keadaan eksternal yang mungkin menghalangi.